Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan semua dimanapun berada, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Ini ada berita penting dan menarik. Saya doakan semoga yang melihat channel saya diberikan kesehatan rohani dan jasmani, ekonomi, sosial, dan budaya. Budaya seperti apa ya? Sehat budaya ya, sehat sama tetangga lah. Kita bacakan channelnya, ini bagus sekali. Silakan masuk saja ke channelnya Saiful Zaman. Saiful Saeful pakai Z Zaman. Silahkan masuk, itu sangat bagus sekali dalam memaparkan sesuatu masalah. Kita bacakan ya. Ini biasa saya membahas politik dulu. Langsung saja. Paldo PSI ngaco, Firdaus Owibowo serang Abu Janda dan bela Islam, tanda tanya. Siapa yang sebenarnya benar? Abu Janda dan Firdaus Owibowo. Mari kita bacakan ringkasan videonya. Ini bagus sekali dalam memaparkan. Video ini membahas dua topik. Video ini membahas dua topik politik utama yang menjadi sorotan narator, yaitu pernyataan kontroversial Paldo Maldini dari PSI mengenai nilai tukar rupiah dan aksi Firdaus Owibowo yang menyerang Abu Janda. Nah, situ. Siapa Paldo Maldini? Paldo Maldini itu siapa? Dari PSI. Silahkan kalian cari sendiri, di googling saja ya. Paldo Maldini itu siapa? Dulu katanya BEM, tapi setelah masuk ke politik jadi ada yang sesuatu yang aneh gitu sajalah. Ini nanti kalau masuk sama channelnya Saiful Zaman itu dibahas di situ. Silahkan. Poin-poin utama dalam video: Paldo Maldini PSI dan polemik kurs rupiah. Narator mengkritik pernyataan Paldo Maldini yang menganggap pelemahan nilai tukar rupiah sebagai hal yang positif bagi pariwisata. Nah, ini dari sini saja sudah rancu ya. Mari kita perlahan-lahan. Narator mengkritik pernyataan Paldo Maldini yang menganggap pelemahan nilai tukar rupiah sebagai hal yang positif bagi pariwisata. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau pariwisata? Pastilah orang-orang yang punya uang kan. Rakyat jelata ya paling pariwisatanya ke tetangga. Di sini sudah kontroversial juga. Narator menilai cara berpikir ini meremehkan kesulitan rakyat yang terdampak inflasi dan kenaikan harga barang akibat pelemahan rupiah, serta dianggap menghina upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Nah, di sini silakan kalian masuk saja supaya paham. Kritik terhadap Jokowi dan dinasti politik. Narator membahas rencana Jokowi berkeliling Indonesia yang dianggap sebagai upaya mencari panggung politik pasca lengser karena kekhawatiran memudarnya pengaruh politik keluarga dan dinasti yang telah dibangun, termasuk menyoroti posisi Gibran dan Bobi Nasution. Heran saya, kebobolan negeri Indonesia ini. Semoga orang-orang baik bisa membenahi negeri ini, amin ya robbal alamin. Firdaus Owibowo menyerang Abu Janda. Narator menyoroti perubahan sikap Firdaus Owibowo yang tampak membela Islam dan menyerang Abu Janda terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung masyarakat Sumatera Barat dan Jawa Barat. Jawa Barat, wah, Jawa Barat, oyang gak tuh oyang.
Narator mempertanyakan apakah ini merupakan pertobatan tulus atau sekedar dinamika politik, namun mengapresiasi langkah Firdaus tersebut. Secara keseluruhan, video ini merupakan komentar kritis terhadap narasi politik yang sedang berkembang dan mempertanyakan integritas serta keberpihakan para tokoh yang dibahas terhadap kondisi nyata masyarakat. Nah, ini jadi buat orang-orang awam seperti kita, mari kita melek politik supaya tahu yang sesungguhnya seperti apa, seperti itu. Jadi jangan oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, jangan. Kita cari datanya, dudukan dulu, kita bahas bersama orang-orang yang mengetahui itu yang sesungguhnya. Jadi silahkan cari siapa saja yang bisa menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan di negeri ini. Nanti di situ baru kita bisa menyimpulkan, oh ini orang ini ke sini, orang ini ke sini, seperti itu ya. Seperti itu ya. Sudah tapi belum. Apa kaitan pelemahan rupiah dengan pariwisata? Nah, berdasarkan video tersebut, narator menjelaskan argumen Paldo Maldini yang mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan pariwisata sebagai berikut. Liburan menjadi lebih murah. Pertanyaannya, orang miskin apa bisa liburan? Maksud liburan ya liburan keluar kota kemana gitu kan? Ini kan tidak peka gitu. Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dianggap membuat biaya liburan di Indonesia menjadi lebih terjangkau bagi wisatawan mancanegara. Ngaco ya. Paldo Maldini kunaon ya. Peningkatan sektor pariwisata dengan harga yang lebih kompetitif bagi turis asing. Tempat-tempat wisata di Indonesia diprediksi akan menjadi lebih ramai yang pada gilirannya diharapkan dapat membantu UMKM di sektor tersebut mendapatkan keuntungan lebih besar. Mengapa Paldo disebut gagal meniru Gibran? Pertanyaannya juga kita bahas perlahan-lahan. Silakan ngopi dulu, cemilannya dimakan dulu, jangan dibikin tegang, jangan dibikin emosi, dibikin santai supaya kita bisa mencerna permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri tercinta ini. Menurut narator, Paldo Maldini gagal meniru Gibran, gaya Gibran raka booming raka karena perbedaan latar belakang dan kapasitas pribadi antara keduanya. Poin-poin spesifik yang disebutkan meliputi bukan anak presiden. Narator menegaskan bahwa Paldo bukanlah anak seorang presiden, sehingga gaya atau taktik yang diterapkan Gibran tidak bisa serta-merta diadopsi oleh Paldo. Perbedaan sumber daya. Narator menyinggung bahwa Paldo tidak memiliki ketersediaan finansial atau modal sebesar yang dimiliki oleh Gibran. Nah gitu, harus punya uang minimal 11.000 triliun di kantong nih, 11.000 triliun. Mengapa Paldo membela? Nah, di sini belum beres ya. Karena faktor-faktor tersebut, narator menganggap apa yang dilakukan Paldo termasuk kepatuhannya kepada petuah Jokowi saat berlaga di Pilkada Tangerang menjadi tidak efektif dan tidak masuk akal untuk diikuti oleh dirinya. Nah, di sini baik sekedar himbauan saja untuk umat Islam. Ada fatwa dari A Guru Tiga Garut haram memilih PSI. Silahkan, nanti ada di situ apa masalahnya, silahkan saja. Mengapa Paldo membela keluarga Ade Armando? Mengapa Paldo membela keluarga Ade Armando? Kita bahas. Satu lagi ya, jangan kemana-mana, minum dulu. Menurut narator, Paldo Maldini dianggap berusaha membersihkan atau membela citra PSI terkait pemecatan Ade Armando melalui sebuah klarifikasi di Garuda TV. Narator menyebutkan bahwa Paldo memberikan penjelasan bahwa Ade Armando tidak dipecat, tidak ada sidang mahkamah partai, dan tidak ada tekanan internal, melainkan Ade Armando mengambil keputusan mundur secara sukarela setelah berdiskusi dengan Ketua Harian PSI Ahmad Ali. Ahmad Ali, namanya bagus ya, Ahmad Ali. Apa peran Prabowo dalam ekonomi Indonesia? Ini masih ada waktu.
Apa peran? Ya, video tersebut menyebutkan peran Prabowo dalam konteks upaya ekonomi pemerintah. Pembicara menyatakan bahwa Prabowo Subianto sedang berusaha meyakinkan rakyat bahwa pemerintah bekerja keras untuk mengupayakan penurunan nilai tukar dolar terhadap rupiah ke level 15.000. Selain itu disebutkan pula bahwa Prabowo mengambil langkah untuk bergabung dengan aliansi British sebagai strategi agar transaksi tidak lagi bergantung pada dolar Amerika Serikat. Dolar tidak bergabung tapi BOP bergantung. Dolar tidak bergantung tetapi ikut BOP. Ya, kita lanjutkan ya. Mengapa transisi ekonomi Cina tidak cocok untuk Indonesia? Nah, ini bagus pertanyaannya. Mengapa transisi ekonomi Cina tidak cocok untuk Indonesia? Nah, ini kita bahas. Video tersebut menjelaskan bahwa model transisi ekonomi Cina tidak dapat disamakan atau diterapkan begitu saja di Indonesia karena adanya perbedaan mendasar dalam jenis komoditas yang diekspor. Menurut narator, Cina dikenal dengan ekspor produk teknologi, sementara Indonesia masih mengandalkan ekspor sumber daya alam. Narator menilai bahwa meskipun Indonesia memiliki UMKM, skala dan perbandingannya tidak sebanding dengan kondisi ekonomi di Cina. Ini judulnya nanti seperti ini. Mengapa Firdaus menyerang Abu Janda lewat konten? Kita bacakan. Berdasarkan video tersebut, Firdaus Owibowo menyerang Abu Janda karena merasa kesal dengan pernyataan Abu Janda yang membuat umat Islam di Jawa Barat dan Sumatera Barat sebagai kelompok yang barbar. Firdaus menilai Abu Janda bersikap munafik karena mengaku beragama Islam namun justru memojokkan sesama umat Islam sendiri. Betul ini Firdaus Owibowo sekarang agak menuju kembali ke jalan yang benar ini. Selain itu, Firdaus menuding Abu Janda berupaya menjadi alat untuk mengadu domba antara umat Islam dan Kristiani. Betul, itu yang kemarin terjadi sama Pak JK juga. Nah, ini Firdaus Owibowo menyatakan seperti itu. Betul. Terima kasih, sekian dulu. Silakan yang mau ke channelnya langsung. Namanya Saiful Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.